Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah siap belajar? Sudah. Baiklah. Hari ini kita akan belajar fisika. Apakah ada di antara teman-teman kalian yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa? Saudara siapa? Yang tidak sekolah? Abdul Rohim. Kenapa? Oke, lagi? Ridwan Malik Anggono. Ridwan Malik Anggono. Malik Anggono. Kenapa? IJ. Lagi satu? Wahyu Riyantini IJ. Wahyu Riyantini IJ. Berarti sakitnya dua orang ya? Satu orang. Izin dua orang. Ya, satu orang teman kita dalam keadaan sakit. Mari kita doakan nanti supaya untuk berikutnya teman kita bisa belajar fisika seperti kalian hari ini. Nah, maka dari itu sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran fisika, yaitu mengenai menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran mengenai pengukuran, apakah kalian pernah melakukan pengukuran pada waktu di SMP? Yang sudah pernah angkat tangan coba langsung. Ya, umpamanya mengukur panjang buku. Panjang buku. Terus belakang Mengukur volume air. mengukur volume air. Baiklah, nah. Jadi karena kalian sudah pernah melakukan beberapa pengukuran, kita di SMA sekarang kita akan lanjutkan pengukuran-pengukuran yang lainnya dengan menambahkan ilmunya, yaitu mengenai hasil pengukuran yang berupa angka-angka penting. Siapa yang sudah tahu salah satu contoh alat ukur? Ya, jangka sorong. Lagi Mistar. Silakan. Ya, kamu. Mikrometer stroke. Sekarang Bapak akan bagikan tempat kerja siswa. Silakan nanti dibaca alat-alat yang diperlukan apa, duduk berkelompok. Nanti setelah mengetahui alat-alat yang akan diperlukan nanti bisa diambil di depan. Nanti setelah itu kalian kerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk melakukan pengukuran, maka kalian duduk masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Silakan dibaca dulu RKS-nya masing-masing. Nah, terutama di sana nanti adalah alat-alat yang kalian perlukan untuk melakukan pengukuran. Nanti yang kalau sudah jelas
sudah mengetahui alat-alat yang diperlukan. Nah, kalian mengambil nanti alat-alat masing-masing di depan. Nah, setelah itu kalian pahami dulu langkah-langkah kerja daripada LKS tersebut. Nah, untuk itu silakan dulu dibaca dan didiskusikan masing-masing dalam kelompoknya. Setelah itu silakan kerjakan. Terakhir dia sebagai angka taksiran. Praktikan ini nanti, ya. Antara ini dan ini, ya. Oh iya ya Pak. Kita melihat skalanya tegak lurus. Nanti dari nol ya Pak? Dari nol sampai di sini kan yang sudah pasti kelihatan kan 11, 12, 13, 16. Jadi tapi mata harus tegak lurus ya. Tegak lurus. Membacanya dilihat skalanya. Ini dalam satuan mililiter. Ini 30, 50, 70, 90. Nah, caranya membaca itu harus mata tegak lurus. Mata tegak lurus. Ya, tegak lurus. Ya, membacanya di sini mata harus tegak lurus, ya. Tidak boleh dari bawah atau dari atas. Yang benar itu tegak lurus cara membacanya. Nah, ini berarti 230 lebih lagi berapa? Ya. Anak-anak, apakah sudah selesai melakukan pengukuran semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang coba diskusikan dulu sementara hasilnya dengan teman-temannya dalam kelompok. Apakah sudah sesuai hasilnya itu, dan kalian bisa simpulkan sementara dengan teman-temannya hasil tersebut. Lalu sebentar lagi kita akan diskusikan hasilnya itu. Nah, untuk mendiskusikan hasil tersebut, saya akan ambil sampel ke depan untuk menuliskan
hasil pengukuran tersebut. Ya, saya tunjuk nanti satu kelompok untuk menuliskan hasil pengukuran dengan mistar. Ya, satu kelompok hasil pengukuran dengan jaga sorong, satu kelompok hasil pengukuran menggunakan gelas ukur. Nah, setelah itu baru kita nanti diskusikan lagi secara menyeluruh dalam kelas ini. Ya, silakan. Yang satu itu kelompoknya untuk menuliskan hasilnya ke depan, mulai dari pengukuran dengan mistar. Bapak di sana, silakan tuliskan hasilnya. Ya, demikian anak-anak bisa lihat salah satu hasil pengukuran menggunakan mistar yaitu 113,5, 113,4 mm, 113,5 mm. Lalu kita lanjutkan menuliskan hasil pengukuran dengan jangka sorong. Silakan Bapak Ibu. Ya, contoh hasil pengukuran menggunakan gelas ukur yang dilakukan oleh kelompok. Ya, silakan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan mendiskusikan hasil daripada pengukuran kalian semua dari yang terpapan di papan yang sudah dituliskan oleh masing-masing kelompok, yaitu pengukuran dengan mistar, jangka sorong, dan gelas ukur. Baiklah, anak-anak, ada yang bertanya dari hasil pengukuran dari teman-teman yang sudah dituliskan di papan tulis? Ada? Ya, silakan. Kenapa bisa hasilnya itu bisa berbeda padahal yang diukur itu sama? Ya, maksud pertanyaan temannya adalah contohnya pengukuran mistar, panjang benda yang diukur adalah sama, tetapi hasil pengukurannya ada yang berbeda. 113,5 mm, ada 113,4 mm, dan ada 113,5 mm. Nah, itu apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu kira-kira? Ada yang bisa memberikan tanggapan di antara kalian? Mungkin panjang benda yang diukur itu berbeda. Siapa? Mungkin teman-teman ukurnya nggak benar mungkin Pak. Ya, demikian tadi jawaban teman-temannya sudah mendekati sebenarnya. Nah, saya akan sampaikan kesimpulan daripada jawaban yang benar dari pertanyaan teman tadi. Kenapa bisa berbeda-beda itu hasilnya? Nah, itu disebabkan oleh ketelitian pada waktu kita mengukur. Nah, kalau menggunakan pengukuran dengan mistar, seperti yang tadi Bapak katakan, mengukur dengan mistar, mata kita harus bagaimana? Tegak lurus. Mata kita harus tegak lurus. Kalau ketiga orang tadi mengukur dengan mata yang tegak lurus yang sama, pasti hasilnya akan sama. Mungkin saja ada di antara kalian yang mengukur agak miring sedikit.
miring ke kanan, miring ke kiri, juga hasilnya nanti kita lihat tidak akan sama. Nah, kesalahan itulah yang menyebabkan di mana hasil pengukurannya terjadi perbedaan sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sebelum Bapak simpulkan dari hasil praktek pada pagi hari ini, mungkin ada masing-masing kelompok yang ingin menyampaikan pertanyaan dari masing-masing kelompok. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Ya, sana di depan. Apa yang dimaksud dengan mengukur? Ya, pertanyaan temannya, apa yang dimaksud dengan mengukur katanya? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan temannya tadi itu? Saya, Pak. Ya, silakan. Membandingkan besaran dengan besaran yang seperti yang sadar yang digunakan sebagai satuan. Sebagai satuan. Terus siapa lagi yang bisa? Ya. Suatu kegiatan membandingkan antara besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai patokan. Ya. Pada intinya mengukur adalah membandingkan besaran dengan besaran standar. Demikian pengukurannya. Baik, kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya, ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan parallax? Ya, apa yang dimaksud dengan parallax? Ya, silakan. Merupakan kesalahan yang terjadi dalam pengukuran yang mengakibatkan pengukuran menjadi kurang teliti. Iya. Parallax adalah kesalahan dalam pengukuran atau kesalahan dalam membaca hasil pengukuran. Nah, seperti tadi ada parallax sedikit ya pada waktu kita melakukan pengukuran. Ada lagi yang ingin bertanya mengenai? Ya, silakan. Nih. Pak, saya mau nanya, kalau misalnya kita mengukur berapa sih angka penting yang harus ada di belakang koma? Berapakah angka penting yang harus ada di belakang koma? Apakah yang ditanya desimalnya? Ya, Pak. Desimalnya ya. Berapa angka yang harus ditulis di belakang koma? Siapa yang bisa menjawab? Berapa angka yang harus ditulis di belakang koma dari hasil pengukuran? Ya, Tidak tentu, tergantung penelitiannya. tidak tentu, tergantung daripada penelitian alat ukur yang digunakan. Jadi kita tidak bisa sebenarnya menulis banyaknya angka di belakang koma karena ada hubungannya dengan penelitian dalam pengukuran. Silakan, masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, ya, kamu. Pak, yang orang yang besar kan alat ukur panjang. Ya. Apa ada perbedaan? Jangka soro maupun misal adalah alat untuk mengukur panjang. Apa kira-kira perbedaan daripada alat ukur itu? Ya, siapa bisa menjawab? Ya, di sini. Penelitian. Ketelitiannya. Mana yang lebih teliti, jangka soro dengan misal? Ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, kamu. Apakah yang dimaksud dengan angka penting? Ya, apa yang dimaksud dengan angka penting? Siapa bisa menjawab? Ya, kamu. Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Seperti tadi kamu melakukan pengukuran itu, angka-angka yang angka pasti maupun angka yang ditafsirkan, itu semua angka termasuk angka penting. Baik, pertanyaan berikutnya, siapa yang bertanya? Katakan. Ya, kamu. Bagaimana cara membedakan hasil pengukuran yang lebih teliti dibandingkan yang kurang teliti? Ya, bagaimana cara membedakan dari hasil pengukuran yang teliti dibandingkan yang kurang teliti? Demikian ya pertanyaan temannya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, kamu. Dilihat dari banyaknya angka penting. Dilihat dari banyaknya angka penting. Yang mana lebih teliti? Yang jumlah angka pentingnya lebih banyak. Ya, anak-anak, kalau kita sudah selesai mendiskusikan pengukuran tersebut, maka silakan posisi duduknya semuanya sekarang menghadap ke depan kembali.
melakukan percobaan pengukuran dan sudah kita diskusikan bersama, maka sesuai dengan topik kali ini menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya, maka dapat kita simpulkan bahwa di dalam pelajaran fisika ada yang disebut dengan besaran pokok, yaitu satu besaran besaran massa, besaran kalau panjang apa satuan internasionalnya? Massa, waktu. Lalu yang kedua tadi sudah disampaikan oleh teman kalian bahwa mengukur adalah membandingkan besaran dengan besaran standar. Jadi membandingkan pekerjaan tadi, kesimpulannya adalah kita membandingkan dengan besaran standar. Itulah yang disebut dengan mengukur. Lalu berikutnya adalah apa yang menentukan ketelitian daripada hasil pengukuran tersebut. Yang menentukan ketelitian daripada hasil pengukuran tersebut adalah alat ukurnya. Untuk melihat mana yang lebih teliti dari hasil pengukuran tersebut, kita dapat melihat dari jumlah angka penting yang didapatkan dari hasil pengukuran. Makin banyak jumlah angka pentingnya, maka makin teliti pengukuran tersebut. Nah, demikian anak-anak daripada pekerjaan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai konsep besaran fisika dan pengukurannya. Nah, lebih lanjut nanti kalian dalam kehidupan sehari-hari akan banyak sekali menjumpai penerapan-penerapan daripada pengukuran tersebut. Nanti kalian bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, ini adalah merupakan dasar daripada pelajaran fisika berikutnya yang akan dilanjutkan pada bab yang akan datang, yaitu contohnya umpamanya mengenai gerak lurus maupun tentang vektor. Nah, untuk mengakhiri daripada kegiatan pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, soal yang akan dikerjakan yang ada hubungannya dengan besaran fisika dan pengukuran tersebut. Ya, kurang lebih 15 menit Bapak suruh mengerjakan, ada di sini 5 soal yang ada hubungannya dengan pembelajaran yang tadi sudah Bapak berikan. Maka dari itu silakan dikerjakan 15 menit. Nanti setelah selesai 15 menit hasilnya dikumpulkan ke depan. Silakan Bapak.
sebelum kita mengakhiri, mari kita kumpulkan masing-masing alat yang kita gunakan tadi dengan baik. Hati-hati supaya tidak pecah. Kalian kumpulkan di sebelah utara di atas meja ini. Silakan. Ya, taruh sekarang dengan bagus. Hati-hati supaya tidak pecah. Baiklah anak-anak, pembelajaran fisika pada hari ini kita sudah selesai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa kita melindungi semua. Nanti kalian pulang sampai di rumah dengan selamat. Dan mari kita akhiri pembelajaran ini dengan para sandi. Pada asana Namo Sandi. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak. Semoga tercapailah tujuannya.